warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Para hadirin yang dirahmati Allah, tuan rumah yang kami hormati, yang telah menyediakan tempat, juga yang mengisi acara pengajian kita hari ini. Marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah, di mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di rumah saudara kita ini tanpa kekurangan satu apapun. Dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, di mana atas kerja keras beliau kita dapat mengenal Islam, dan semoga banyak-banyaklah kita bersalawat dan semoga kita dapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak dengan izin Allah. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah, hari ini saya dipercayakan sebagai penyampai materi. Jadi tema materi yang saya bawakan adalah tentang Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, tidakkah kita tahu bahwa segala karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita sangat banyak dan besar. Jika kita menghitungnya, maka tidak dapat terhitung jumlahnya. Sebagaimana pula jika kita mensyukurinya, maka kita tidak akan mencukupinya. Ingatlah firman Allah yang tentang masalah itu, wa in ta'uddu ni'matallahi latuhsuh. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Quran surat An-Nahl ayat ke-18. Ketahuilah wahai hamba Allah, bahwa mengingat karunia Allah merupakan sebagai tanda syukur kita kepadanya, dan melupakannya sebagai tanda mengingkarinya. Marilah kita berlindung kepada Allah dari mengingkari segala karunia-Nya, karena hal itu mengancam hilangnya segala karunia Allah dan mendorong pelakunya kepada kesulitan dan kerugian. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya karunia Allah yang paling jelas dan paling besar adalah karunia Islam. Sebab karenanya kita terhindar dari kekafiran dan menyelamatkan kita dari neraka yang kekal. Yang perlu ditanyakan di sini, wahai orang-orang yang beriman, apakah kita telah mengenali karunia Allah yang satu ini dengan pengenalan yang semestinya, sehingga kita dapat mensyukurinya dan karunia itu dapat tetap bersama kita, sehingga kita senantiasa hidup dalam keadaan bersyukur, mulia, suci, bahagia, dan aman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa Islam adalah agama Allah. Dia tidak akan menerima agama lain, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, wa man yabtaghi ghairul islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran surah Ali Imran ayat ke-85.
Pemberitaan dari Allah ini telah membatalkan fungsi semua agama selain Islam, sehingga dia tidak akan mengakui kebenaran agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, dan semua agama yang dianut oleh sebagai bangsa sejak dulu hingga sekarang. Sebab Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana telah membatalkan fungsi semua agama selain agama Islam. Allah telah mengganti syariat agama-agama itu dengan syariat Islam yang bersifat sempurna dan yang akan membawa kebajikan bagi setiap pengikutnya yang menyembah Allah yang Maha Esa dan yang mengikuti tuntunan agamanya, akidahnya, ibadahnya, hukum-hukumnya, tata keramanya, dan budi pekertinya. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya masuk ke dalam agama Islam mempunyai arti keharusan bagi setiap orang yang mengislamkan hatinya, wajahnya, dan seluruh anggota badannya kepada Allah semata, sehingga tindak tanduknya dan gerak-geriknya tidak keluar sedikit pun dari koridor mentaati Allah dan mengharap ridhonya, sehingga seorang muslim tidak akan bergerak kecuali untuk meraih cinta ridho Allah, termasuk juga seluruh anggota badannya, hanya untuk mentaatinya, mengharap ridhonya, termasuk juga mata, telinga, tangan, kaki, semua tidak akan bergerak kecuali telah disesuaikan dengan petunjuk dari izin Allah. Itulah hakikat agama Islam, saudara sekalian. Dan karunia terbesar yang dilimpahkan kepada kita. Apakah kita telah mengenalinya dengan semestinya? Apakah kita telah mensyukurinya? Dan apakah kita termasuk orang-orang Islam yang sejati? Para hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya Islam terbina di atas 5 pondasi, yaitu mengucapkan 2 kata syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Jika seorang sengaja tidak melaksanakan salah satu dari pondasi-pondasi itu, maka robohlah keislamannya, sehingga ia tidak terkait dengan Islam sedikit pun. Seorang tidak termasuk seorang Islam ketika ia menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, tidak menunaikan salat atau zakat atau puasa Ramadan atau ibadah haji bagi yang mampu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya seorang hamba jika telah masuk ke dalam Islam dan dia memperindah keislamannya, maka seluruh hidupnya tercatat sebagai ibadah kepada Allah, sehingga ia tidak akan melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan kepatuhan kepada Allah dan mengharap ridhonya. Sebagai contoh, seorang pedagang muslim di tempat perdagangannya, seorang petani di tempat pertaniannya, seorang industrian di tempat perindustriannya, seorang yang beriktikad di masjidnya, seorang yang sholat di mihrabnya, seorang yang berpuasa di siang harinya, dan seorang yang beribadah di malam harinya. Semuanya hanya bertujuan mentaati Allah dan berharap ridhonya. Itulah yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya, umatnya, dan para pengikutnya. Seperti yang tertera dalam firman Allah, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan demikianlah itu yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 122 sampai 123. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat bagi diri saya sendiri
juga para hadirin sekalian. Lebih kurang saya mohon maaf. Juga saya ada pantun nih bapak-bapak sekalian. Cakep. Belum Pak. Belum ya. Ya jadi lupa pun. Karena cari itu aja kan. Gara kepengen dia apa nih? Kalau Anda pergi ke sawah, jangan lupa mampir ke ladang saya. Kalau saya ada salah, mohon maaf, tolong maafkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.